empati tegas inovasi andal setia. Solusi empati tegas inovasi andal pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah dedikasi sepenuh hati dengan inovasi tiada henti. Multi channel public service delivery 150 0164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Hari ini tepat tanggal 21 September tahun 2021 diperingati sebagai Alzheimer Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Alzheimer. Alzheimer kerap menghantui orang lanjut usia atau lansia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sementara itu, berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 50 tahun terjadi peningkatan jumlah lansia di Indonesia atau meningkat sebanyak 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Pada tahun 2020, BPS mencatat persentase jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai 9,92% dari total populasi atau sekitar 26,82 juta orang. Hal ini menandakan bahwa struktur penduduk Indonesia yang mulai berada pada aging population. Lalu apa itu Alzheimer? Seperti apa gejala, penanganan, dan cara mencegahnya? Dan bagaimana pula cara terbaik asuhan keperawatan lansia dengan Alzheimer? Kita akan membahasnya bersama dengan praktisi keperawatan gerontik atau perawat lansia, Evi Christine Tambunan. Halo Mbak Evi, apa kabar? Hai Mas Aldi, kabar baik. Gimana Mas Aldi sendiri? Alhamdulillah, saya sehat juga Mbak Evi. Mbak Evi nampaknya ceria sekali hari ini Mbak Evi. Mbak Evi sedang sibuk apa saja nih Mbak Evi? Iya, selain sibuk sebagai seorang istri dan ibu dari 2 anak, saya juga bertanggung jawab di Wulan 247 Health and Care, yaitu One Stop Call Services for Elderly, layanan satu pintu untuk lansia. Dan juga saya sering diundang sebagai dosen tamu di berbagai universitas jurusan kesehatan seperti kesehatan masyarakat, sekolah tinggi ilmu keperawatan, dan juga fakultas kedokteran. Wah, padat sekali jadwal Mbak Evi ya. Saya dan pemirsa ini sangat beruntung nih bisa bertemu dengan Mbak Evi walaupun secara virtual ya Mbak. Mbak Evi, kita akan berbicara nih mengenai Alzheimer dan juga keperawatan gerontik. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Mbak. Halo warga Nusantara, saya Evi Christine Tambunan, perawat lansia. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Mbak Evi, secara singkat bisa diceritakan awal mulanya tertarik dengan dunia keperawatan, khususnya keperawatan gerontik atau perawat lansia. Jadi perawat itu sejak tahun 1994 dan tertarik menjadi perawat gerontik itu sejak tahun 2011.
dipercayakan bertanggung jawab mengelola nursing home dan melihat bahwa lansia itu membutuhkan layanan khusus yang dapat meningkatkan kualitas hidup di hari tua. Karena orang semakin tua itu semakin renta, semakin tidak berdaya, tapi harus mempunyai kualitas hidup yang baik. Nah, usia lansia sehat itu kan sekarang hanya sampai dengan 68 tahun. Namun terjadi peningkatan usia harapan hidup. Jadi bingung kan? Di satu sisi usianya meningkat, tetapi tingkat kesakitannya semakin meningkat juga. Nah, oleh sebab itu layanan ini sangat diperlukan untuk lansia karena Indonesia sendiri mengalami tsunami lansia yang sangat besar, yaitu populasi lansia yang cukup meningkat. Dan itu menjadi beban siapa? Menjadi beban kita semua, menjadi beban negara, menjadi beban keluarga. Oleh sebab itu harus disiasati dari sekarang sehingga baik lansia mempunyai kualitas hidup yang baik dan juga kita, anak-anaknya juga tetap bisa melakukan produktivitas. Benar Mbak Evi. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa struktur penduduk Indonesia mulai berada pada aging population, di mana ditandai dengan persentase jumlah penduduk lansia dari tahun 2020 yang akan meningkat mencapai lebih dari 10%. Bahkan BPS memproyeksikan pada tahun 2045 jumlah lansia Indonesia akan mencapai 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia. Mbak Evi, selama menjadi perawat lansia, pengalaman menarik apa yang bisa Mbak Evi bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV? Tentunya ketika merawat lansia ini banyak sekali dinamika dan juga problematika yang dihadapi ya Mbak Evi ya? Pastinya ya, gini loh Mas Aldi ya. Pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang menegangkan ya. Yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan itu ketika apa yang kita lakukan itu berhasil dan mempunyai dampak bagi lansia dan keluarga. Misalnya gini nih, lansianya nggak mau makan. Tapi kita berupaya gimana kebutuhannya tetap terpenuhi, berat badannya nggak turun. Itu senang banget ya. Dan bisa memotivasi lansia dan juga bisa menjadi keluarga buat lansia. Lansia itu kan seneng dekat keluarga, tapi kan kadang-kadang keluarga juga terbatas dalam banyak hal. Nah, ketika kita menjadi keluarga buat lansia, itu rasanya kedekatan-kedekatan itu membuat kita sebuah keberhasilan sendiri gitu. Yang menyedihkan kalau lansia itu keluarganya itu mengabaikan ya, rasanya sedih banget ya. Sebenarnya mungkin keluarganya tidak bermaksud seperti itu, tapi kadang lansianya sendiri merasa dia diabaikan. Dan kesedihan itu pun terasa kepada kami sebagai perawat yang merawat lansia. Nah, yang menegangkan itu biasanya kita jika merawat lansia dengan demensia deh. Wah, rasanya aduhai deh. Ketika ada gejala psikologis yang timbul, misalnya marah, ngambek, teriak, gitu ya, bahkan mukul gitu ya. Itu kita perlu waktu untuk distract, bahkan kita harus kayak punya tim gitu ya. Ada yang ntar kalau kita udah capek, kita udah juga rasanya ikut kebaperan, ya udah gantian sama yang lain. Itu yang menegangkan. Ya yang lain sih masih aduhai banyak, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi segini aja dulu. Sudah cukup komprehensif Mbak Evi. Mbak Evi, terkait dengan lansia ini sangat dekat nih dengan Alzheimer. Nah, kebetulan di hari ini yaitu di tanggal 21 September ini kita peringati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Di mana temanya pada tahun ini yaitu Kenali Alzheimer, Pentingnya Deteksi Dini. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini Mbak Evi, mohon berkenan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pemirsa layanan Jakarta On TV terkait dengan demensia atau Alzheimer ini Mbak Evi. Silakan Mbak Evi. Oh, ini kayaknya satu pertanyaan tapi jawabannya panjang ya. Nah, perlu diketahui bahwa demensia Alzheimer itu adalah sekumpulan gejala ya, dia bukan penyakit. Sekumpulan gejala yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan penurunan bertahap pada fungsi otak individu sehingga mengganggu kemampuannya dalam berfungsi sehari-hari. Ingat, adalah sekumpulan gejala dan mengganggu dalam berfungsi sehari-hari. Jadi kalau kita lupa tapi tidak mengganggu, berarti kita tidak demensia Alzheimer juga gitu ya. Nah, 1 dari 10 lansia berusia 65 tahun dia terkena demensia Alzheimer. Dan setiap 3 detik nih di seluruh dunia 1 orang terdiagnosa Alzheimer. 1, 2, 3.
udah ada satu di sana. 1, 2, 3, satu lagi di sana. Nah, prevalensinya lebih banyak wanita loh yang terkena demensia Alzheimer daripada pria. Kenapa? Karena wanita itu terbiasa menggunakan otaknya untuk mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan dalam satu waktu. Sehingga itu memperberat fungsi otak. Ya, cara mengedukasinya adalah hidup seimbang. Pertama, hidup seimbang adalah secara fisik. Nah, pola hidup itu harus sehat. Gizinya seimbang ya. Tidak banyak karbo, apalagi sarapan sekarang nih ya. Nasi uduk pakai bawang, pakai bihun, pakai kerupuk, karbo semua ya. Untuk orang Betawi yang suka nasi uduk, bolehlah diganti. Itu seminggu sekali aja ya. Nah, olahraga itu minimal 30 menit kali 5 hari dalam 1 minggu ya. Kenapa? Harus menyenangkan loh. Kita nyuci olahraga nggak? Bergerak tapi tidak olahraga dan tidak menyenangkan. Kita ngejar bis olahraga nggak? Lari juga kan, tapi tidak menyenangkan loh dan tidak kita rutin dalam 5 hari dalam 1 minggu. Olahraga ya 30 menit kali 5 hari dalam 1 minggu. Zaman sekarang nih udah pada sepeda, pada jalan-jalan, CFD, kan keren kan ya. Psikologinya kita harus memiliki stress release loh ya. Jangan galau, jangan baper, pikirkan aja apa yang patut dipikirkan. Dan punya waktu untuk sendiri. Buat bu ibu ya, jangan di rumah terus ya. Punya waktu sendiri, punya waktu ke salon, boleh dong kita hahihi punya teman-teman ya. Bapak kasih izin dong. Nah, untuk sosialnya ya, kita harus memiliki komunitas yang positif loh ya. Dan bergaul dengan teman-teman yang gak toksik. Nah, yang terakhir ini spiritual, ini juga sangat penting. Milikilah hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Ada masalah, pasrah, ikhlas. Itu kuncinya. Ingat, demensia paling banyak dialami oleh perempuan. Jadi izinkanlah istri Anda untuk pergi berbelanja dan ke salon. Karena perempuan harus bahagia agar terhindar dari demensia. Seperti itu ya Mbak Evi ya? Yes. Mbak Evi, apakah demensia ini juga bisa terjadi pada usia produktif? Ini saya pernah dengar nih Mbak Evi bahwa pikun atau demensia ini merupakan hal yang wajar terjadi ketika kita sudah lanjut usia. Apakah hal tersebut mitos atau fakta Mbak Evi? Oke, jawabannya pasti mitos dong. Kan 1 dari 10 berusia 65, berarti yang 9-nya nggak pikun. Nah artinya bisa kita tua tanpa demensia. Kalau masih muda itu suka lupa biasanya karena terlalu lelah ya. Otak kita juga terlalu sering digunakan sehingga kita tidak fokus pada hal-hal yang sederhana. Dan kita kan sering lupa pada hal yang sederhana ya. Misalnya kita dari kamar mandi, oh mau keluar, kita mau kemana ya? Kita lupa balik lagi. Tapi selama tidak mengganggu, it's okay. Berarti kita hanya perlu sering beristirahat dan mengistirahatkan juga otak kita dalam melakukan tugas-tugas besar dalam berpikir. Nah, demensia itu sangat mungkin terjadi pada usia produktif. Itu disebabkan oleh 2 faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor yang tidak bisa dikelola. Apa itu? Faktor keturunan, misalnya penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, gangguan jiwa, itu nggak bisa dikelola. Tapi ada hal yang bisa dikelola, yaitu pola hidup. Misalnya kalau emang udah keturunan penyakit diabetes, ya udah berarti harus jaga makan, harus diet, harus olahraga, harus terkontrol dengan obat, dan harus bisa mengatur pola hidup agar terhindar dari demensia Alzheimer dini. Nah, jadi penyebab demensia pada early onset mostly karena penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, diabetes, hiperkolesterol, alkoholisme, dan depresi. Itu yang tadi semua biasanya masih anak muda kan, depresi karena pekerjaan, rumah tangga, alkohol biasanya karena pelarian, hiperkolesterol, diabetes, dan hipertensi biasanya karena pola hidup. So buat yang muda, mari kita punya pola hidup yang seimbang. Baik, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia ini tentunya juga menghadirkan tantangan bagi para lansia Mbak Evi. Lalu bagaimana menaklukkan berbagai tantangan tersebut? Wah ini dia nih, kayaknya Mas Aldi kita seru banget nih ya obrolan kita ya. FYI ya, lansia adalah yang paling rentan menerima dampak pandemi. Benar nggak sih? Ya, secara fisik ya. Imunnya itu paling menurun dan fungsi organ juga yang menurun ya, sehingga rentan terkena COVID-19.
Dan bila terkena harus isolasi mandiri di rumah. Kebayang nggak sih kalau ada lansia kena COVID sendiri, ya ada resiko jatuh, resiko dia sesek, bahkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sangat terbatas. Bagaimana pengadaan obat, bagaimana pengadaan makanan itu sangat berdampak ya. Secara psikologis nih karena PPKM itu anak cucu kan nggak boleh berkunjung ya. Jadi sehingga sering kesepian di rumah. Nah ini juga pintu masuk nih. Udah kena COVID, kena demensia pula ya, kesepian di rumah. Nah secara sosial karena PPKM itu terbatas dan dibatasi untuk keluar rumah nih Mas Aldi ya. Nggak boleh ke mall ya. Sekarang coba yang ke mall nggak boleh tuh lansia tuh. Ke rumah temen, siapa juga orang tuanya juga anaknya juga takut nih kalau nanti orang tuanya datang. Iya kalau kena, kalau enggak gimana. Lalu satu lagi nih, itu lansia itu sangat terbatas menggunakan gadget untuk berkomunikasi. Baik juga mungkin untuk pemesanan online ya, baik juga untuk berkomunikasi menggunakan lain dengan juga penggunaan media sosial atau juga fasilitas-fasilitas online yang lain. Itu lansia sangat terbatas sehingga memang dampak ini sangat dirasakan oleh lansia. Nah, cara mengatasinya ya, untuk kebutuhan fisik coba upayakan supaya lansia itu tetap terkontrol kesehatannya nih Mas Aldi ya. Misalnya harus dipastikan bahwa ketersediaan obat dan vitamin juga makanan dan gizi seimbang terpenuhi semua di rumah. Misalnya anaknya bisa rutin mengirimkan secara periodik ya. Juga cek kesehatan yang bisa bersifat digital nih. Ada cek gula, itu juga bisa ada yang digital loh sekarang ya. Atau kolesterol dan asam urat atau lab rutin lain tapi menggunakan jasa home care. Sehingga lansianya tidak perlu pergi ke layanan kesehatan. Bila pun sakit bisa menggunakan jasa telemedicine. Sekarang sudah terlalu banyak fasilitas tapi masalahnya lansia nggak ngerti cara menggunakannya. Nah itu secara fisik ya. Lalu keluarga pastikan bahwa secara fisik lansia kita di rumah mendapatkan kebutuhannya dengan baik. Secara psikologis supaya tetap terpenuhi kebutuhannya dengan cara tetap terhubung dengan keluarga melalui gadget. Please oma opanya dikasih gadget ya, tapi juga dikasih tahu cara penggunaannya. Dan juga gini Mas, pendampingnya juga harus ngerti cara penggunaannya. Biasanya cucunya lebih jago sih gitu ya. Nah selain itu juga sering-sering telepon loh ya. Buat anak-anaknya mungkin dibuat bergilir menghubungi orang tuanya di rumah. Dan juga supaya tetap bisa curhat ya. Mungkin curhatnya nggak sama kita, ada anaknya, ada yang lain gitu ya. Nah selain itu harus diajak menyalurkan hobi yang bisa dikerjakan di rumah. Misalnya apa sih zaman sekarang nih lagi seneng tanaman itu loh Mas. Tanaman apa aglonema lah apalah ya. Itu bisa berkebun di rumah. Lalu bisa karaoke. Oh hari gini ada fasilitas banyak loh. Di handphone aja bisa dikerjakan. Bisa nonton juga film-film jadul. Itu juga menyenangkan buat lansia gitu ya. Dan beberes rumah itu salah satunya juga kegiatan yang bisa membantu lansia. Karena ketika beberes itu dia menemukan barang-barang lama dan pasti punya cerita ya. Yuk cucunya yuk beberes sama oma di rumah ya. Secara sosial orang tua kita memang beda generasi nih dengan milenial. Generasi offline dan generasi online ya. Ini beda banget. Namun karena pandemi semua harus tetap online nih Mas Aldi ya. PR buat generasi milenial bagaimana membuat orang tua kita tetap terkonek dengan komunitasnya. Silahkan dibuatkan grup dengan komunitas melalui gadget loh. Karena lansia juga terbatas bikin grup aja bingung. Coba kalau dibikinin pasti dia senang ya. Nah, dan juga fasilitasi Zoom meeting untuk bertegur sapa dengan teman dan keluarga. Dan sesekali ajaklah orang tua kita keliling aja nih pakai kendaraan pribadi. Keliling aja jalan-jalan gitu ya. Nggak usah turun tapinya. Bawa makanan di mobil. Mungkin bisa keliling sambil melihat mungkin rumah lama. Mungkin sekolah lama. Itu sangat membuat lansia bisa terhibur sehingga sosialnya juga bisa tetap terpenuhi. Nah untuk spiritual yang bisa dilakukan sendiri monggo silakan. Bisa sholat, bisa doa. Namun kalau memang harus berkelompok balik lagi nih Mas Aldi nih. Fasilitasi dengan teknologi misalnya dengan Zoom atau YouTube. Begitu.
Semakin menarik, namun nampaknya kita harus rehat terlebih dahulu Mbak Evi. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang praktisi keperawatan gerontik atau perawat lansia, Evi Christine Tambunan. Mbak Evi, kita lanjut lagi nih Mbak. Saya masih tertarik nih Mbak untuk mendalami terkait dengan demensia atau Alzheimer. Nah, ketika kita mengetahui bahwa salah satu anggota keluarga kita ini mengalami gejala demensia atau Alzheimer, apa yang harus kita lakukan Mbak Evi? Wah, Mas Aldi, pertanyaannya nggak kira-kira ya, mantap surantap. Nih, yang pertama ya Mas, kenali dengan tepat tanda dan gejala. Ya, karena kita kadang mengira-ngira, menebak-nebak, lalu bertanya kepada orang tua saya begini, orang tua saya. Kadang yang terjadi di orang lain belum tentu bahwa itu mungkin tanda dan gejalanya sama, tapi bukan itu penyakitnya. Jadi yang pertama, kenali dulu dengan tepat tanda dan gejala demensia. Bisa searching, banyak sekali ya tanda dan gejalanya. Lalu yang kedua, ini yang sangat penting, tetap tenang. Kadang kita karena udah galau, udah gelisah, nangis sana, curhat sini. Akhirnya kita nggak tenang dan kita nggak bisa berpikir positif. Tapi kalau kita tenang, kita bisa berpikir positif. Bisa berpikir solusinya apa nih. Yang ketiga, nih Mas Aldi, bawa ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan terapi. Ya diikuti aja jenjangnya. Misalnya harus ke Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3, memang agak lama. Tapi ketika itu dilakukan, dilewati, itu hasilnya lebih tepat dan penanganannya lebih tepat juga. Nah, yang keempat, dampingi orang dengan demensia itu dengan penuh kasih. Kadang-kadang karena kita anaknya, kita suka baper banget. Karena salah satu gejalanya adalah curiga, marah-marah. Nah, itu kita anaknya suka kebaperan sehingga kita membuatnya menjadi gap gitu ya. Dan orang tua kita juga jadinya sepertinya jauh, susah dibawa. Nah, tetap dampingi dengan penuh kasih. Nah, yang selanjutnya libatkan anggota keluarga lainnya selama proses yang dilalui. Mungkin orang dengan demensia lansia ini tinggal sama anak yang satu, tapi libatkan anggota keluarga yang lain dan selain melibatkan juga membuat mereka ikut attach dengan bersentuhan dengan orang dengan demensia atau lansia ini. Nah, mungkin yang terakhir ini sangat penting, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer. Kenapa? Di sana ada orang-orang, bahkan juga mungkin sesama caregiver, sesama keluarga, juga ada beberapa tenaga kesehatan profesional yang dapat memberikan sumbang saran yang dapat membantu dalam kita merawat orang dengan demensia. Baik Mbak Evi, lalu ketika anggota keluarga kita tersebut sudah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebagai orang dengan demensia, berarti kita sudah harus siap menjadi seorang pendamping atau caregiver. Lalu kemampuan apa nih Mbak Evi yang perlu dimiliki oleh seorang caregiver? Yes, welcome to the club loh Mas Aldi. Kalau punya keluarga yang demensia, ini peran caregiver penting banget ya. Karena kita ketika sudah terdiagnosa demensia Alzheimer, banyak hal yang tak terduga akan terjadi. Misalnya itu resiko jatuh karena gangguan fokus pada orang dengan demensia. Hilang karena memang dia sering wandering, sering berkelana, sering mengembara. Atau keamanan pada orang dengan demensia mengalami misalnya finance abuse karena bisa bolak-balik bayar atau bolak-balik nagih utang ke orang lain ya. Jadi ini perlu didampingi pastinya, jangan sampai ditinggalkan sendiri. Karena salah satu juga pintu masuk orang dengan demensia adalah kesepian loh. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang caregiver ya, first thing first, harus bisa merawat fisik orang tua, memperhatikan activity daily living, yaitu kegiatan sehari-hari atau instrumennya. Misalnya orang tuanya masih bisa makan, berarti kita hanya menyiapkan makanannya. Tapi kalau sudah tidak bisa secara mandiri, harus tetap disupervisi, bahkan mungkin harus benar-benar diberikan seperti kita merawat anak kecil, activity daily livingnya harus dipenuhi secara total ya. Nah,
Berikutnya adalah keterampilan emosi tadi, karena nggak boleh baper Mas Aldi ya. Dan mengelola yang namanya behavior psychological symptom of dementia, yaitu gejala-gejala psikologi yang terdapat pada pasien dengan demensia tadi. Misalnya nangis, marah-marah, ngamuk ya. Kadang kita nih kalau nggak terampil nih emosinya ya, orang dengan demensianya marah-marah di tengah jalan kita jadi malu, lalu kita tarik sehingga dia mengalami strain. Lalu kita juga, atau supaya nggak pergi-pergi ke rumah orang, kita tutup aja, kita kunciin di rumah. Nah, hal-hal seperti ini memang belum dipublis ya, maksudnya pengetahuan ini belum kepada masyarakat. Nah, tapi keterampilan emosi ini harus punya ketika kita sudah menjadi caregiver. Nah, berikutnya adalah keterampilan komunikasi. Kenapa sih kita perlu punya keterampilan berkomunikasi, Mas Aldi? Karena berkomunikasi dengan orang dengan demensia itu sangat sulit ya. Apa yang dia pikirkan dia belum tentu secara asertif bisa mengatakan kepada kita ya. Dan dia juga sulit mengatakan apa yang dia inginkan, kebutuhannya. Sehingga kita harus mengenali, kita harus jeli melihat bahwa sebenarnya kebutuhannya ini loh, lalu kita penuhi. Dan yang terakhir adalah mampu menjaga keseimbangan tadi. Karena caregiver bila hanya fokus kepada lansia dengan demensia, pada akhirnya dia bisa mengalami burnout ya. Nah, kalau sudah burnout pada akhirnya adalah terjadi pembiaran. Udahlah biarin aja lah, kalau nggak mau makan, biarin aja, kan pasien emang orangnya nggak mau makan. Atau mungkin terjadi abuse ya. Ya sudahlah, dipelototin, dimarahin, dicubit ya. Nah, itu hal-hal itu harus dihindari sehingga caregiver harus mampu menjaga keseimbangan. Baik, menarik Mbak Evi. Seorang caregiver atau pendamping ini kan pasti secara manusiawi dia juga akan merasakan titik jenuh atau stres atau burnout begitu Mbak Evi. Lalu apa yang harus mereka lakukan Mbak Evi? Wah, ini dia. Kalau kita dampingin orang sakit di rumah sakit gara-gara sakit mungkin paling cuma 5-7 hari loh. Tapi kalau mendampingi orang dengan demensia itu makan tahunan. Ketika terdiagnosa sampai dengan akhir menutup mata menurut penelitian adalah 8-10 tahun. So, kita harus prepare diri kita sebagai caregiver sampai dengan 8-10 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu harus dikelola ya. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama adalah menyeimbangkan hidup ya. Bahwa ada waktunya kita merawat, ada waktunya kita punya self care, ada waktunya kita punya me time ya. Nah, yang kedua harus ada dukungan keluarga dan komunitas. Ini yang sering terjadi. Yang jadi korban adalah anak pertama, anak bontot, atau yang belum nikah, atau yang belum kerja, ya, atau yang tinggal di rumah orang tua. Itu sering merasa menjadi korban ya, bahwa dia punya tanggung jawab harus mengurus orang dengan demensia. Padahal harus semua anggota keluarga dilibatkan dan juga komunitas yang mendukung. Karena banyak komunitas karena tidak mengerti sehingga tidak mendukung. Ya, kalau kita ada di komunitas peduli Alzheimer, mereka akan mendukung, mensupport kita, banyak pengalaman-pengalaman, banyak ilmu-ilmu yang dapat kiat-kiat yang dapat membantu kita dalam merawat orang dengan demensia. Nih, Mas Aldi, yang ketiga harus beristirahat cukup. Oleh sebab itu, caregiver di rumah bila memang terjadi kelelahan yang begitu tinggi, itu kita akan bisa tadi neglecting atau abusing ya. Kita kan sering punya istilah gini ya, kalau lapar galak, kalau kenyang bego gitu ya. Nah, merawat demensia juga begini. Kalau kita lagi misalnya kebutuhan kita caregiver tidak terpenuhi, biasanya kita gampang marah juga, gampang tersinggung juga gitu ya. Nah, satu nih Mas Aldi nih yang memang juga penting bercerita dengan orang lain. Orang lain itu siapa ya? Apakah semua orang, kita kan 8-10 tahun pasti akan cerita, aduh ibuku begini nih, aduh papaku begini nih. Kayaknya nggak semua orang juga mau dengar cerita kita. Ya, pilihlah orang-orang yang tepat yang bisa menerima, mendengarkan, bahkan memberikan solusi. Bahkan kadang-kadang cerita caregiver itu nggak perlu solusi loh. Dia cuma kepengen cerita doang. Aduh aku hari ini capek banget deh ngurusin bokap, capek banget deh ngurusin nyokap, kok kayaknya gue stres banget deh gitu ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita dukungan keluarga itu baik, kalau ketika dia lelah mungkin akan bergilir ganti. Tetapi kalau memang juga keluarga semua sibuk nih hari gini,
meskipun WFH tapi kan tetap sibuk nggak bisa dampingin. Nah, gunakanlah profesional caregiver. Itu bisa menolong kita untuk sementara sampai kita pulih, sampai kita sehat, sampai kita sudah lebih fresh lagi sehingga kita bisa merawat kembali orang dengan demensia. Dan yang terakhir adalah teruslah belajar karena ilmu itu sangat berkembang ya. Dengan keterbatasan kita mengerti tentang merawat orang dengan demensia sehingga kita nggak dapat ilmu-ilmu baru. Tapi ketika kita mungkin ada komunitas tadi atau mungkin hari gini kan kita belajar nggak harus formal ya, informal juga bisa loh Mas Aldi loh. Ya orang juga bisa pinter dengan YouTube gitu ya. Banyak sekali kita tinggal searching dan di situ memang cukup membantu dan itu dapat menolong kita sehingga kita dapat mengatasi burnout pada caregiver. Lantas bagaimana panduan merawat orang demensia ketika pandemi COVID-19 ini Mbak Evi? Nah ini memang terjadi dan kami juga di pelayanan memang ini menjadi PR ketika pandemi ini ya. Jadi kita memang caregiver itu harus sehat dulu nih secara fisik ya karena dia harus merawat ya. Dia harus sehat, dia ya misalnya sekarang harus sudah vaksin gitu ya. Dan juga secara psikologis juga harus sehat. Karena kalau orang sakit jiwa ngerawat orang sakit, aduh amburadul ya. Jadi memang gitu Mas Aldi ya. Pertama caregiver harus sehat secara fisik dan psikologi. Yang kedua, siapkan alat kesehatan sederhana yang ada di rumah. Sehingga nggak perlu lagi tuh misalnya harus kalau mau tensi harus ke rumah sakit. Ya sekarang kan sudah banyak yang digital yang bisa disiapkan. Sehingga kalau kita sudah punya itu di rumah kayaknya kita lebih mudah ya supaya kita orang dengan demensianya juga tidak harus keluar-keluar, kita juga membatasi diri untuk keluar. Nah, yang lalu hubungi layanan home care bila tidak mampu merawat sendiri nih Mas Aldi. Kadang-kadang kita juga takut atau juga orang dengan demensianya ini kan sangat sulit dibawa ke layanan kesehatan ya. Misalnya bisa nggak mau di jalan, bisa minta turun, bisa teriak-teriak. Ini kan juga jadi kendala buat caregivernya. Nah hubungi aja layanan home care, udah bertebaran di mana-mana ya. Dan tetap didampingi kalau memang harus isoman nih, harus isoman ya. Kita pernah loh ada orang lansia isoman di hotel ya. Salah satu hotel lalu jatuh, sesak dan jatuh. Dan di situ nggak ada yang bisa nolong. Nah, dan menunggu layanan kami selama 2 jam, lalu kami ke sana barulah kami berikan tindakan-tindakan keperawatan untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ternyata akhirnya nggak bisa juga gitu. Nah, isoman memang penting, tapi harus didampingi. Memang nggak boleh takut sih Mas Aldi untuk caregivernya. Kalau caregivernya juga ketakutan, dia nggak bisa berani melakukan apa-apa. Nah, kalau memang perlu perawatan di rumah sakit baru memang harus kita rujuk ke rumah sakit. Nah ini juga membuat strategi ya, harus ada anggota keluarga lain yang mampu support untuk kebutuhan lansia. Jadi ada yang rawat di rumah tapi juga ada yang di luar. Karena yang di rumah ini fokus kepada lansia, yang di luar itu yang bisa bebas bergerak kemana-mana. Iya ini Mas Aldi ya, perbanyaklah kontak layanan kesehatan. Nah hari gini online jasa kesehatan online dapat membantu kita memberikan advice dan memberikan solusi dalam kita merawat lansia atau juga pasien dengan orang dengan demensia. Gitu Mas. Siap Mbak Evi. Mbak Evi terkait dengan demensia atau Alzheimer ini banyak sekali nih mitos atau hoax yang beredar di masyarakat. Lalu di kesempatan ini mohon berkenan Mbak Evi untuk meluruskan berbagai mitos dan hoax tersebut untuk pemirsa layanan Jakarta One TV. Silakan Mbak Evi. Mitos-mitos yang terkait dengan demensia banyak sekali nih Mas Aldi nih ya. Ada yang bilang, demensia itu sama dengan gangguan jiwa. No ya. Atau kesurupan, apalagi ya karena mungkin suka marah-marah, suka banting-banting barang, kesurupan kali ini gitu ya. Atau ketika keturunan nih, karena dulu neneknya juga suka begitu. Meskipun demensia adalah salah satu faktornya adalah keturunan loh ya. Tapi tidak serta-merta begitu ya, harus dikaji dulu. Dan yang terakhir, ini kadang-kadang yang lebih menyakitkan. Sering katanya dibilang itu dibuat-buat atau pura-pura dilakukan oleh lansia untuk mencari perhatian.
No ya. Jadi buat teman-teman tanda dan gejala atau mungkin menemukan sedikit tanda dan gejala demensia, tadi langkahnya tadi yang sudah dikasih tahu ya, konsulkan kepada yang tepat. Cara untuk menangkalnya, edukasi yang paling tepat ya. Nah, edukasi ini juga sudah dilakukan beberapa pihak terkait, baik dari tenaga kesehatan maupun komunitas-komunitas peduli Alzheimer. Nah, memang belum disosialisasikan secara menyeluruh, tapi di puskesmas, layanan kesehatan vaskes pertama, mereka sudah jeli dan banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan untuk mengenali tanda dan gejala demensia. Gitu Mas Aldi ya. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang praktisi keperawatan gerontik atau perawat lansia, Evi Christine Tambunan. Mbak Evi, kita lanjut lagi nih Mbak. Mbak Evi, di segmen ini saya ingin bertanya tentang hal yang lain lagi nih, yaitu terkait dengan peran Mbak Evi sebagai warga negara, yaitu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya perizinan dan non-perizinan. Oke. Menurut Mbak Evi, seberapa penting sih makna legalitas itu? Bahwa izin praktek perawat itu sangat penting untuk kita melakukan tugas-tugas kita dalam melayani ya. Karena bertanggung jawab itu, kita bertanggung jawab itu menyangkut kehidupan orang lain sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada manusia dan negara ataupun kepada Sang Pencipta. Kepada manusia berbentuk legalitas, tapi kepada Tuhan dalam bentuk hati nurani. Agak-agak gimana gitu Mas, tapi aku suka mendeklarasikan ini. Gitu Mas Aldi ya. Lalu bagaimana Mbak Evi melihat kemudahan perizinan dan non-perizinan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Oke, Mas Aldi, kalau disuruh milih hidup di zaman dulu sama sekarang, kayaknya saya lebih milih hidup di zaman sekarang ya. Dilihat dimudahkan banget sama yang namanya layanan online dan layanan izin satu pintu ya. Kalau dulu kita harus kalau mau ngurus KTP aja 1 hari cuti untuk ini RT, habis itu RW, wah ya. Tapi sekarang layanan online dan satu pintu sangat menolong kita untuk orang-orang yang di situasi pandemi dan juga orang-orang yang di Jakarta yang sangat sibuk ini. Apalagi ada jasa antar jemput izin bermotor nih atau AJIB, gitu loh Mas Aldi. Jadi Mbak Evi lebih memilih hidup di zaman sekarang ya Mbak Evi ya? Sama kita berarti Mbak Evi. Baik Mbak Evi, terkait dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan, apakah Mbak Evi pernah mengakses pelayanan tersebut di DKI Jakarta Mbak Evi? Pernah sih Mas Aldi, dan saya menggunakan jasa antar jemput izin bermotor tuh atau AJIB itu tadi ya. Memang luar biasa sih. Pengurusan perizinan saya didampingi dari tahap awal permohonan sampai izin diterbitkan secara langsung di rumah atau tempat saya praktek. Layanan AJIB ini memang ajeb ya, sangat membantu warga ibu kota. Saya sangat bahagia loh jadi warga Jakarta. And then ini gratis alias sonder betalen ya. Warga Jakarta kalau mau urus izin-izin gak usah repot-repot ya. Urus aja sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Terima kasih Mbak Evi. Apresiasi diberikan kepada Mbak Evi dan warga ibu kota lainnya yang telah mengurus perizinannya secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajibin aja. Mbak Evi, selanjutnya apa nih rencana ke depan yang akan Mbak Evi lakukan khususnya terkait dengan bidang keperawatan gerontik atau perawat lansia? Silakan Mbak Evi. Oke, ya ini memang saya orang yang suka bermimpi, suka berangan-angan ya. Saya bermimpi untuk membangun kesadaran kesehatan lansia, baik nih kepada lansia itu sendiri ya. Lansia harus sadar bahwa dia harus menjaga kesehatannya. Lalu kepada siapa? Pralansia. Kita nih yang baru overseket ya. Oversek ini harus bisa mempersiapkan lansia, masa lansia kita yang akan datang dengan baik.
juga kepada keluarga. Karena keluarga ini sering kita mengabaikan, sudahlah sudah lansia, sudah tidak menjadi prioritas lagi dalam keluarga. Dan juga terhadap tenaga kesehatan nih Mas Aldi nih ya. Caranya yaitu saya sih sering memberikan edukasi seperti mengajar sebagai dosen di sekolah kesehatan atau juga pada seminar-seminar ya, dan juga di komunitas melalui media sosial dan juga daycare yang diselenggarakan oleh Wulan 247. Ya, di situ kita memberikan edukasi dan kita berharap ini menjadi bekal untuk para lansia dan juga tenaga kesehatan yang lainnya tadi. Nah, lalu kebetulan sih saya sering diundang sih Mas Aldi untuk rapat regulasi untuk kesehatan lansia baik di kementerian maupun departemen-departemen lain. Nah, sehingga saya tuh punya cita-cita ya mendorong pejabat terkait untuk memberikan space yang cukup untuk tenaga kesehatan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan lansia nih Mas Aldi. Nah, selain itu untuk pelayanan kesehatan lansia yang ada sekarang tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan lagi layanan kesehatan lansia baik itu yang bersifat promotif, preventif pencegahan, kuratif pengobatan dan juga rehabilitatif yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain sehingga pelayanan lansia bisa menjadi holistik dan secara keseluruhan bisa mendukung kualitas hidup lansia dengan lebih baik. Setuju Mbak Evi, seluruh elemen masyarakat harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan lansia yang lebih baik. Mbak Evi, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Mbak Evi sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lansia? Silakan Mbak Evi. Aduh Mas Aldi ini bikin terharu biru ya. Tapi pesan saya untuk warga Jakarta dan juga Nusantara, hormatilah orang tua kita. Rawatlah mereka di hari tua seperti mereka merawat kita di masa kecil. Setuju Mbak Evi, setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, termasuk merawat dan memberikan dukungan kepada orang tua. Mbak Evi, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya berbagi pengalaman tentang merawat lansia dan merawat orang dengan demensia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri